Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana dengan syukur tersebut Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita semua akan menambah nikmatnya bagi kita semua. Tetapi jika kita ingkar akan nikmat-nikmat Allah, ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangatlah pedih. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan untuk seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah kelak. Jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Ta'ala. Tidak terasa hari ini kita telah berada di penghujung tahun 2023. Walaupun kita semua tahu itu adalah tahun Masehi, tahunnya orang-orang Nasoro. Kita umat Islam sejatinya telah memiliki kalender sendiri, kalender yang lebih indah, yang lebih bagus dari kalender itu. Tetapi kenyataannya umat Islam hari ini hanya sedikit sekali yang peduli dengan kalendernya. Mereka peduli hanya ketika datang bulan Ramadan, datang bulan Syawal, dan datang bulan Zulhijjah. Selain itu seolah-olah kalender Islam mereka abaikan. Padahal dalam kalender Islam itu ada 4 bulan haram. Artinya di bulan-bulan tersebut umat Islam dilarang berbuat kezaliman. Walaupun itu bukan tahun kita, tetapi sedikit jadi perenungan kita semua. Apa yang kita pikirkan setelah tahun 2023 ini? Apakah kita masih berpikir bahwa kita semua akan diberi umur panjang oleh Allah Ta'ala? Ataukah kita berpikir tahun 2023 ini mungkin bisa di akhir tahun yang kita dapati? Betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin tahun lalu masih bersama kita, masih bercengkrama dengan kita, masih bersenda gurau dengan kita, tetapi hari ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Apakah itu tidak mengingatkan kita semua bahwa kita semua akan bernasib sama dengan mereka, yakni menghadapi yang namanya kematian? Maka di kesempatan khutbah kali ini, khotib ingin menyampaikan firman Allah Ta'ala yang senantiasa dikutip, dibacakan oleh para khotib ketika khutbah Jumat, yakni firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 102. Di situ Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim,
dalam keadaan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ayat ini sangat singkat, sangat pendek. Mungkin sebagian kita sudah hafal dari ayat ini, tetapi pernahkah kita merenungi ayat ini? Dalam ayat ini Allah Ta'ala seru kita semua, hamba-hambanya yang beriman, untuk bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bukan ketakwaan yang hanya nampak dari pakaiannya, bukan ketakwaan yang nampak dari status sosialnya, bukan. Tetapi ketakwaan yang dituntut di sini adalah senantiasa melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan tidak mendurhakainya. Senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan tidak mengkufurinya. Senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Apakah tiga cara ini selalu melekat pada diri kita ataukah tidak? Terkadang kita taat kepada Allah ketika ada seorang yang lebih kita hormati, baru kita taat kepada Allah. Tetapi ketika kita bergaul, berteman dengan seorang yang tidak memiliki iman, kita pun gampang sekali terpengaruh dengan mereka. Kita bersyukur kepada Allah hanya ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak. Ketika Allah sempitkan rezeki kita, seolah-olah itu adalah bencana. Padahal itu juga nikmat dari Allah Ta'ala yang patut kita syukuri. Kita hanya mengingat Allah ketika berada dalam masjid, dan kita terkadang lupa kepada Allah ketika kita tengah bekerja, ketika kita tengah berdagang, ketika kita sedang bersosial dengan masyarakat. Seharusnya ingat kepada Allah itu di mana saja kita berada, dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, kita selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Dan juga Allah wanti-wanti kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu semua mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah, kematian itu bersama dengan apa yang biasa ia kerjakan. Bagi seorang yang biasa berderma, berinfak, bersedekah, maka di ujung hidupnya pun dia akan menjadi seorang yang dermawan. Tetapi orang yang pelit, orang yang kikir, nanti ketika mati pun dia akan menjadi orang yang pelit dan kikir seperti kebiasaannya. Dan yang jadi pertanyaan kita, apakah kebiasaan baik yang selama ini melekat pada diri kita, ataukah sebaliknya? Baik di sini dalam artian sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang namanya kebaikan yang sebenarnya. Jamaah Jumat yang kami muliakan, lalu bagaimana caranya agar kita bisa mati dalam keadaan muslim? Allah lanjutkan firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali agama Allah dengan cara berjamaah, dan janganlah bercerai-berai. Inilah cara mendapatkan kematian yang baik, kematian dalam keadaan berserah diri kepada Allah, yakni mati dalam keadaan berpegang teguh kepada tali agama Allah. Para ulama mengatakan tali agama Allah adalah Al-Quranul Karim. Jadi mari sama-sama kita pelajari Al-Quran ini, kita baca, kita renungi maknanya, kita pahami, kita tadabburi, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Hanya dengan cara itulah kita semua akan mati dalam keadaan muslim, bukan dengan mengabaikannya, bukan dengan melalaikannya. Kita terkadang lebih sibuk
dengan handphone kita, dengan status sosial yang kita upload di media yang kita miliki, tetapi kita sering lupa dengan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim itu hanya bisa diamalkan dengan jami'an, dengan cara berjamaah. Kita sholat dituntut oleh Rasulullah, dicontohkan oleh beliau dengan cara berjamaah. Kita berpuasa juga dengan cara berjamaah. Berzakat, berhaji juga dengan cara berjamaah. Demikian pula dalam kehidupan keseharian kita, kita juga dicontohkan untuk hidup berjamaah, hidup bersatu, hidup dalam satu akidah, dalam satu imamah, tidak bercerai-berai, wala tafarraqu. Bagaimana persaudaraan kaum Muhajirin dengan Ansor saat itu? Mereka tidak mengenal suku, mereka tidak mengenal asal-muasal mereka, bahkan sampai-sampai mereka mengatakan seandainya ada firman Allah Ta'ala, mungkin teman itu akan mendapatkan waris dari mereka, karena saking akrabnya di antara mereka. Mereka saling membangun satu dengan yang lain. Ketika ada temannya jatuh, mereka angkat, mereka tolong secara bersama-sama. Inilah penyakit yang saat ini tengah menghinggapi kaum muslimin. Lebih suka hidup bergolong-golongan, hidup berpecah belah, yang menyebabkan Allah tidak menolong kita semua. Bagaimana hari ini kita lihat saudara-saudara kita yang berada di tanah Palestina. Sudah lebih dari 2 bulan mereka terdolimi oleh Zionis Yahudi. Tetapi hanya sebagian kecil umat muslim yang mau membantu mereka. Padahal kita semua tahu bangsa Palestina hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Justru orang-orang kafir yang bahu-membahu membantu Zionis Yahudi. Tidak hanya Amerika, Inggris telah bergabung, Perancis telah bergabung, negara-negara lainnya telah bergabung, tetapi kaum muslimin masih diam saja, seolah-olah itu bukan tanggung jawabnya. Inilah sesuatu yang harus kita tinggalkan. Apalagi sebentar lagi kita di Indonesia akan menghadapi yang namanya pemilu. Itu adalah sumber perpecahan yang mau tidak mau kita sadari hal itu. Awalnya berteman baik, ketika pemilu seringkali bertengkar, beradu mulut karena beda pilihan. Seringkali satu keluarga menjadi berpecah belah, menjadi bermusuhan karena berbeda warna pakaian. Naudzubillah min dzalik. Seharusnya kita umat Islam telaah, kita pikir apakah sistem seperti itu dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak? Apakah dicontohkan oleh sahabat atau tidak? Karena Rasulullah mewanti-wanti kita semua. Taraktu fikum amroini lang tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan kepada kalian semua 2 hal, yang mana jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yakni kitab Allah dan sunnah nabinya. Dan sistem seperti ini apakah ada dalam Islam? Kalau tidak ada, sebaiknya kita tinggalkan agar kita tidak tersesat semakin jauh, tidak mendapatkan murka dari Allah Ta'ala karena kita telah mengambil sesuatu yang tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Hendaklah kalian itu berpegang teguh kepada sunnahku dan juga sunnah khulafaur rasyidin. Itulah pedoman kita semua dalam hidup. Apakah ada contoh dari Rasulullah? Apakah ada contoh dari sahabat? Kalau tidak, lebih baik kita tinggalkan, karena bisa jadi itu sumber malapetaka bagi kita semua. Semoga dalam khutbah yang singkat ini menggugah kita semua untuk kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan kita
mempersiapkan kematian kita agar kita mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Dan marilah sama-sama kita berpegang teguh kepada tali agama Allah dengan cara berjamaah, dan hindarilah perpecahan, hindarilah bergolong-golongan, hindarilah sesuatu yang menyebabkan Allah murka kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Hafidhu 'ala ta'ati wa hudulil jum'ah wal jamaah. Wa'lamu inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallid 'alaina man la yarhamuna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa ibadallah.